dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis dua kepala daerah yang sepertinya kurang diterima oleh warganya. Nah ini nih, pejabat gubernur Pulau Bangka dilantik Maret 2023. Jabatan sebelumnya sekretaris jenderal ombudsman. Wah, sekretaris jenderal bisa ombudsman. Puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda di Babel mendesak Mendagri untuk mengevaluasi jabatan Suganda. Itu Babel ya. Oke, berikutnya. Beberapa catatan kontroversi Suganda menurut kelompok Bangka Belitung Peduli yang juga mendesak Suganda mundur. Satu, jabatannya diduga merupakan hadiah untuk membungkam eksistensi ombudsman dalam memproses malah administrasi pengangkatan kepala daerah. Melontarkan pernyataan ada pengusaha yang memberikan tunjangan hari raya sebesar 2 miliar. Menunjuk kerabat dan teman dekat sebagai staf khusus. Menganulir surat edaran Sekda. Itulah masalah di Babel, pejabat gubernur Bangka Belitung. Berikutnya. Bakhtiar Baharudin, pejabat gubernur Sulawesi Selatan. Dilantik pada September 2023. Jabatan sebelumnya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Masalahnya apa? Catatan kontroversi. Para kades di Bone demo minta pejabat gubernur Sulsel dicopot. Kok cepat banget sih? Ya, karena penggunaan anggaran desa sebesar 40%, dana desa dialokasikan untuk budidaya pisang. Dana desa untuk pisang. Oke. Koordinator lapangan aksi Irwan Jaya mengungkapkan kebijakan pejabat gubernur Bakhtiar sangat tidak realistis. Irwan menilai kebijakan ini akan menghambat pembangunan di desa karena tata letak dan geografis di setiap desa itu berbeda. Sekarang pertanyaan kepada mantan dirjen ini. Ini mantan dirjen Otda Kemendagri yaitu Bapak Johermansyah Johan. Apa komentar Bapak atas 271 kepala daerah ini, penjabat kepala daerah ini? Apakah memang itu ada berbau KKN atau rangkap jabatan dan sebagainya? Silakan Pak. Yang pertama kalau rangkap jabatan iyalah, ya karena dia tidak melepas jabatan struktural ASN-nya. Dirjen tetap masih dirjen, walaupun pelaksana hariannya PLH namanya ditunjuk, tapi tidak melepas jabatan. Jadi tanggung jawab masih di pundaknya dia, sambil ngurusin daerah yang letaknya di mana-mana jauh kan. Nah, yang kedua karena para kepala daerah itu diangkat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Presiden bersama Mendagri, maka tentu ada interest dari pihak yang mengangkat dan loyalitas daripada pihak yang menerima pengangkatan dalam jabatan. Kaitannya begini, kalau dia diangkat dan ada arahan-arahan tertentu terkait dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan, bisa saja dia akan taat atau patuh ya. Mungkin caranya nanti apakah tertutup atau diam-diam ya. Nah, itu bisa saja dia lakukan karena yang ngangkat dia itu yang pegang tali aki namanya, Bang. Jadi kalau macam-macam dia nggak mau mentaati, tali aki dicabut gimana? Emang bisa penjabat ini bisa dicopot setiap waktu? Oh bisa setiap waktu, 3 bulan sekali dievaluasi. 3 bulan sekali dievaluasi. Nah kalau dan dia kalau tidak loyal? Tidak loyal, tidak taat arahan pusat. Nah seperti kasus-kasus tadi misalnya bikin kebijakan sendiri, dilawan oleh masyarakat. Nah itu bisa dievaluasi dan dia 3 bulan itu sebetulnya hasil evaluasi bisa dicopot. Analisa Bapak sebagai seorang mantan pejabat senior. Kalau sudah 271 penjabat kepala daerah, kali 5 juta aja warganya, berarti warga yang ikut pemilu nanti di bawah 271 kepala daerah yang kira-kira memihak kepada pemerintah.
Jadi saya udah pernah hitung tuh. Kalau berapa? 271 ini kira-kira sama dengan 89% dari jumlah penduduk Indonesia. 89%. Berarti putaran pertama udah bakal menang dong. Selesai itu ya kan, kalau dari juga jumlah penduduk. Nah, tapi bukan begitu. Oh, begitu. Ya kan sesimpel itu pula dia. Ya bagaimana dia bisa mempengaruhi masyarakat, kan nggak juga gampang, Bang. Paling yang bisa dia kendalikan adalah birokrasi yang berada di jajarannya dia. Nah, itu bisa saja karena itu langsung. Tapi menurut Bapak minimum akan pengaruhnya sangat besar. Oh, pasti. Ya, tapi kan ada mata publik yang juga sekarang ini juga sangat sangat kritis, sangat mudah melakukan pengawasan. Terima kasih Pak Sony Sumarsono, mantan PLT Gubernur DKI ya. 2016-2000. Apa sih tugas penjabat itu? Penjabat kepala daerah? Yang jelas yang paling utama adalah menjalankan roda pemerintahan. Semua fungsi pemerintahan terkait dalamnya pembangunan dan seterusnya. Yang pertama tugasnya. Juga yang kedua mempersiapkan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya agenda nasional pemilihan presiden dan kemudian juga legislatif. Kondisi yang kondusif atau sekaligus juga mengarahkan warganya agar memilih pilpres tertentu. Seorang pejabat kepala daerah itu, Bang Hotman, itu sudah ada aturan di tataran formalnya harus netral. Kalau Bapak mau dicopot 2 bulan lagi, Bapak masih netral nggak? Kan sekali 3 bulan penjabat itu dievaluasi. Nah itu dievaluasi, tetap 3 bulan, kalau oke lanjut lagi. Kalau oke? Kalau oke ya. Kalau tidak oke? Kalau tidak oke ya pasti kemudian di out, jelas itu. Maka orang berusaha PJ akan oke. Syarat oke-nya apa? Memenuhi namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah, sebagai RPJMD mini. Dia harus ikuti semua target yang ada di situ. Dari segi politik? Dari segi politik dia harus netral. Kata siapa? Kata aturan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Apa itu mungkin? Tapi sekarang penjabat ini agak beda di era Pak Sony, Pak. Mereka dibuka ruang yang lebih luas. Bahkan sudah mirip kewenangan mereka dengan pejabat kepala daerah melalui proses pemilihan. Jadi ini agak menarik kalau dibaca strategi politik menjelang pemilu 2024. Jadi menurut Anda kata netral itu nggak mungkin? Bukan soal karena mereka sebenarnya wajib netral, tetapi ternyata ada ruang-ruang yang potensial mereka terlibat dalam kisruh politik kepemiluan menuju 2024. Karena kewenangannya terlalu besar, dia bisa mindah-mindahin orang sekarang. Dan dia pun bisa dipindahkan kalau macam-macam. Kalau macam-macam. Tidak loyal. Kalau tidak loyal. Iya, tidak loyal. Begitu Pak Sony. Kalau dia tidak loyal dicopot gitu. Yang jelas dievaluasi, kalau hasilnya negatif ya ditarik kembali ganti orang. Begitu. Iya itu prinsip. Tapi perlu diketahui Bang Hotman, ada perbedaan zaman saya menjadi PLT atau PJ Gubernur di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, bahkan DKI Jakarta itu ada beda. Dalam rekrutmennya seorang PJ. Kalau dulu seorang PJ kepala daerah itu, terutama bupati wali kota, itu kewenangan Mendagri, tidak sampai istana. Nah untuk periode ini, baik itu gubernur, bupati wali kota harus tersentralisir di istana melalui TPA. Itu perbedaannya yang sudah jelas itu. Lalu kemudian yang kedua, aturan yang disampaikan Bang Ferry tadi, MK mengatakan harus ada pedoman pelaksanaannya, bukan peraturan pemerintah sebenarnya, peraturan pelaksanaan. Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Loh gimana sih, katanya sudah keluar. Bukan PP, tapi bukan PP, Bang Ferry. Permendagri. Sayangnya Bang Hotman. Nah, ini dijawab dengan ilmu perundang-undangan, Pak. Peraturan pelaksana undang-undang itu apa? Itu dia. Peraturan pemerintah, Pak. Bukan Permendagri. Jadi kalau kita memahami putusan MK soal perintah peraturan pelaksana karena yang ditafsirkan undang-undang, maka bentuk peraturan pelaksananya adalah peraturan pemerintah, bukan Permendagri itu. Dan statement itu Bang Hotman sudah diperkuat, dimention langsung oleh Ombudsman. Dalam anggapan Ombudsman, karena lembaga negara mengatakan peraturan pelaksana yang berbicara tentang penjabat itu harus diatur dengan payung hukum peraturan pemerintah. Jadi apakah Anda mengatakan karena peraturan pemerintah itu tidak ada, maka pengangkatan 271 kepala daerah penjabat ini cacat hukum? Tidak sah? Mari kita lihat substansi di Permendagri 4 2023.
ketika dibaca sama sekali tidak ada poin tentang aspirasi masyarakat. Semua sentralisasi ke Kementerian Dalam Negeri. Bahwa benar ini ada aspek penunjukan, tapi MK sudah mengatakan harus menjamin sejumlah asas. Demokratis, terbuka, transparan, dan akuntabel. Anda tidak bisa jawab apakah sah atau tidak penunjukan ke Pak 271 kepala daerah ini karena tidak ada peraturan pemerintah sebagai dasar. Harusnya tidak sah. Harusnya tidak sah. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.